Itanyo kamulai hanale khusyuk ba'da ibadah akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini kalau kita melihat beberapa tahun belakangan ini, ada sedikit miss dalam hal ibadah Ramadan. Jamun dumban-dumban jet iluar Ramadan, wadai kaitamong Ramadan mubah urang bacun. Jamun-jamun hana mangat keadaan di luar Ramadan, wadai dalam bulan Ramadan meri mangat bacun. Tapi lam titun dua tun hetunyo lam Ramadan kam lai hana mangandi. Lam Ramadan karab kasyo keadaan. Kekhusyukan dalam beribadah kita sudah mulai berkurang. Kekhusyukan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah agak-agak berkurang. Dikarenakan sudah banyak orang yang tidak peduli lagi kepada ibadah walaupun itu di dalam bulan Ramadan. Meno menyepelai kena pegah. Jamun ada palih-palih tahat urang ketika itamang dalam bulan Ramadan musaleh bacut urang. Jamun agak batat-batat tahat urang, agak hana peduli kepada agama, tapi ketika sudah masuk bulan Ramadan mempeduli bacut ke agama. Tapi situn dua tahun lehetunyo urang-urang peduli ke agama, peduli kepada ibadah, peduli kepada hal-hal yang menyangkut dengan Allah akan mulai berkurang. Sebagaimana perkembangan zaman ini. Lihatlah akhir-akhir ini. Itanya meno nunggu. Menyabak lu dia baik sibuk dengan ibadah rod menteng. Itanya baik meno nunggu. Baik sampai sibuk dia dengan urusan rod menteng. Baik dah fikir yang penting lu aku damang syurga sero, yang penting lu aku ibadah, yang penting lu aku tahajud, yang penting lu yang kabeh baro teka nunggu. Islam ini merupakan agama nasihat. Maka gepegah dia Allah dalam surat yang paling pendek deku yang tiap malam dah dengar menyata ayat sembahyang tarawih, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Setelah kita beriman dan beramal soleh, karena itu satu kesatuan antara iman dan beramal soleh, kemudian dilanjutkan dengan wa tawasaw bil haqqi, saling mengingatkan dalam kebenaran. Itanya baik meno, asal kata fikir ro kagak mentang kaji, yang penting lu sembahyang membawa teh dengan harap fikir gegopkan. Islam bukan agama seperti itu. Ketika Islam kita berfikiran dengan agama seperti itu, maka dipetih Islam payah tuk orang tu. Islam bukan seperti itu. Bukan yang penting ilung kabeleh ro, yang penting ilung kabeleh keluarga ro, yang penting ilung perumah ro kabeleh. Masalah luar rumah lu, masalah samping rumah lu, masalah samping kedai lu, masalah samping balik lingkungan lu hana peduli. Bukan. Islam bukan seperti itu. Setelah kita beribadah diri sendiri, maka selanjutnya adalah watawasaw bil haqqi, ketika kita saling mengingatkan dalam kebenaran sesama kita. Ini kalau orangnya nyala kemah. Saya prediksi ni 10 sampai 15 tahun yang akan datang, banyak masjid-masjid ini akan kosong. Tempat-tempat ibadah akan kosong. Saya sampai malam ini, kami sampai malam ni tu tidak libur untuk ceramah di setiap tempat masjid atau menasah di Aceh Utara dan Luk Semawe. Dan rata-rata kalau kita boleh jujur, yang solat sekarang itu tak lagi ada yang remaja. Menyena yang remaja je tak hitung 5 menit ani jaro hana lebih. So cik yang teruk yang sembahyang tarawih tu, ya parti-parti yang karab sakratul maut, yang kaduha-duha tu menggerak roh haile. Menyebab islah pegawai yang teruk babak yang ka pensiun, kan kara pensiun, yang ka pensiun, yang kara pensiun hana ejak je lam niku. Yang ka pensiun 50 tahun pensiun baru teruk kono. Begini kenyataan di luar. Di mana para remaja kita? Di mana anak-anak muda kita? Di mana adik-adik kita? Di mana yang muda-muda ni sekarang? Maka kita bukan soal kita ilung yang penting roh kabeh yang penting roh ku tengok kabeh ilung anak muda saya enggak, bukan soal itu. Bagaimana cara kita kemudian meninggalkan generasi yang soleh? Bagaimana kemudian keadaan kita meninggalkan anak-anak yang soleh? Bagaimana keadaan kita kemudian meninggalkan setelah kita orang-orang yang peduli kepada agama? Maka ketika kita buat masjid yang besar-besar, ketika kita masjid yang megah-megah, ketika kita ciptakan sesuatu hal yang luar biasa, tapi besok akan dirusak oleh anak-anak kita yang tidak beragama, anak-anak kita yang tidak peduli kepada agama, adik-adik kita yang tidak lagi peduli kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita khawatirkan. Nyo yang tayar. Ataluai tamang maju, kafe ke maju, mereka ni yashuddu ala ba'dhim ba'dha, mereka saling bersatu. Mereka dengku saling melindungi.
Mereka saling berbahu-bahu untuk menghancurkan kita, dan kita diam-diam saja. Dan kita santai-santai saja karena sudah menganggap yang penting kita sudah betul. Yang penting ilung rok. Karena itanya pelai dalam syurga zero sagai. Itanya pelai kedor sagai. Ini yang salah. Maka 10 sampai 15 tahun yang akan datang, kalau ini terus kita kuatkan, kita tidak bersatu, tidak ada yang peduli dengan keadaan di luar. Karena itanya ya ada cilawenya. Ketika sudah bicara amar ma'ruf, semua ustaz berani, semua tengku berani, semua penceramah berani di atas mimbar amar ma'ruf. Tapi ketika sudah bicara nahi mungkar, kaya. Saya punya usul, besok safari Ramadan tak usah lagi di masjid. Untuk apa kita safari Ramadan? Memang orang solat nih. Enggak, kita ceramah tiap malam juga solat. Mari kita safari Ramadan ke kafe-kafe. Dah bentuk panitia. Di atasnya wali kota, bupati, bawahnya polisi, tentera, PM. Imiyu-miyu baru tengku-tengku. Kenapa tidak kita buat? Kupu dah pegang habat di malam nguru yang manjak semayang. Kekun dia urunya. Tapi-tapi dia kena ndet. Kutanya tapi-tapi ke pegah. Ada anak ada pegah kejaji konya. Tapi yang di luar sana siapa yang peduli? Siapa yang open kepada anak-anak kita di luar sana? Yang hari ini setelah berbuka puasa maghrib hana 4, isya hana 4, tarawih hana 4, nanti apa beri rumah. Kau kena peduli kan? BO dengan fenomena. Anak-anak kita sekarang kalau sudah lewat SMP, lewat sekolah menengah pertama, yang phone yang kejadian bana dan nyoronyo deku, adik-adik dia nyoronyo, ka beayak beut. Beayak beut artinya malas menuntut ilmu. Na lagi kamale yak beut. Pakan karaya. Baik pu ya beut lam ka SMA. Tingkat SMA je ke mana? Menyana kuliah ke lalu. Ka kuliah pu dia beut. Ka kuliah. Ana pelak beut lam. Ya beut deka SD. Ketika mereka sudah malas mengaji, maka percayalah tak ada ilmu, malas ibadah. Hana ilmu dengu. Itanya pakan datem jak tarawih, tak tepu fadilah tarawih. Pakan datem jak Jumat, tak tepu kiban dahsyat pahala gebi kepada orang yang jak Jumat. Kenapa kita mau qiyamul lail? Kenapa kita mau tahajud? Kenapa kita mau puasa? Kenapa kita mau membuang-buang uang dan pegah dan pedupian sampai tajak umrah, tajak haji? Karena kita tahu fadilah-fadilahnya, kita tahu manfaatnya. Ketika kekurangan ilmu, tak ada lagi ilmu, maka tak ada lagi ibadah. Ketika ibadah hana le dengu, lihatlah pergaulan hari ini. Hana jelah le ina ngagam. Maka saya sering katakan kita sudah malu mengadakan negeri ini negeri syariah dengu. Malai dengu. Makanya nak pegah mana dengu. Munya roji agak khusyuk dah sembahyang. Roji dengu yang sok luar ketat, yang sok luar panjang, yang sok baju ketat, punya hitam malam bulan Ramadan tetai pakai baju Islami ni. Menyajino cidang malam pumirah ni. Rata-rata anak-anak kena yo nunggu tetap dengan bajai ketatnya. Tak ada lagi rasa malu, tak boleh peduli kalau ini bulan Ramadan, haruslah kita agak berpakaian agak-agak sopan. Hanya yang peduli. Lihatlah keadaan. Ketika ilmu sudah tak ada, ibadah sudah malas, maka pergaulan lihatlah. Ina ngagam nu. Atik mana nunggu? Padin-padin roh pegak survei lah. Baik long pegah kadang-kadang menolak. Allah itu kan cuma omongan. Perut boh rakaat le sembahyang tarawih duit 3 ribu. Dah warung yang hana rame. Patah kedai mekat yang hana rame. Padahal kita masih dalam suasana ibadah. Masih dalam suasana puasa, bahkan di akhir-akhir Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Kangking di luar nunggu. Remaja-remaja kita sanggup mereka iktikaf sampai jam 4 di warung-warung. Hanali yang teruk kena tu. Pakaian ala kadar. Ketika sudah seperti itu banyak waktu terbuang. Nekala anak-anak muda yang pubuk tu, ala kemah tu. Nyage mak jaroi. Kan betul ke pegah di Allah wal asri demi masa. Allah bersumpah demi masa. Kan doa di Allah akhir zaman seperti apa ni? Wal asri demi masa innal insana lafi khusrin. Kalau dari poh diploh hidup sampai poh put fikir kungang game nyan bak jaroi. Waktu banyak terbuang. Ibadah hanale, menuntut ilmu hanale, pergaulan amburadul dengan pakaian ala kadarnya. Begitulah generasi kita hari ini. Man kibani no dengu.
tanggungjawab. Siapa tanggungjawab? Orang tua. Yang pertama sekali orang tua tanggungjawab. Baik bela aku. Hana dengan Allah. Menyedadanya orangnya hana ron. Hom, patai semayang. Hom. Naik puasa buno. Hom. Pah padim hom. Logikanya munon ku. Itanya saboh hana itik gadah hana wom grep dak sedar dengu. Ke perumah tu pengih saboh hana itik gadah dengu. Tapi anak darah tu anak agam poh peut hana wo rumah hana datanya bak ma patai hana dengu. Yang tingkat logika dengu. Ni lah kemah tu. Orang tua tanggungjawab. Yang kedua soalan tanggungjawab. Guru. Ustaz, ustazah, guru-guru barmoy kula, bab-bab daya, semua tanggungjawab. Yang kelih masyarakat pada umumnya. Nyo lung kalen yang kelih nyo jarang tad. Masyarakat pada umumnya sekarang lebih kepada hana open. Yang penting kedai kopi lung lagut, yang penting tempat lung ramai orang duk, masalah ho hinan home kedai. Nyanyi no oronyo nu. Aci dia sepakat nandung menyeman buka maju ku tutup nandung kedai ku selama raweh. Tak bukan tu posiplu, benar jadual top pupo padim boleh. Jamun tinggal long dengku yang na kedai buka sampai bengah siang malam ke tulis kedai siang malam. Kedainya ni ana buka siang malam. Urangnya sabah kedai ana tulis siang malam tapi siang malam buka aku. Ilo sukon je nejak ke polsek lo sukon ku. Nak kedai siang malam. Long tanya bapak long jamun pakai buka kedai siang malam kena buka siang malam minan. Ura buka malam buka. Pada tajak betul tengku poh 2 poh 12 kedai lain hidup. Ni kalau anjing no. Hantam tulis sabah-sabah siang malam tu. Tapi menondom dah. Nyo yang tak khawatirkan. Maka orang tua, kemudian guru, kemudian lingkungan ikut bertanggungjawab hebohnya tu. Orang tua tak sanggup karena dia ada main di lingkungan, ada main di sekolah. Guru saja tak sanggup karena dia ada di rumah, ada di lingkungan. Maka 3 komponen ini bertanggungjawab di atas anak-anak kita, adik-adik kita, remaja-remaja kita, pemuda-pemudi kita. Kak, yang lebih mangat lam, yang lebih mangat lam. Ketika 3 komponen ini maju didukung oleh sebuah kanun, benar peraturan. Ayolah pemerintah yang sedang berkuasa, anggota-anggota dewan pegat undang-undang. Poh padum je pah kedai, poh padum top kedai. Putra jir inan nunggu, musik jir puhan, wifi menyajir kiban pengaruh wifi ji. Luah kedai obeta, pegatlah peraturan. Kalau tidak ada aturan, tengku. Ceramah haju 20 per je minum nunggu. Pegah haju habang sat-sat tapi. Kalau tidak didukung oleh kanun, sebuah undang-undang daerah, perundang-undangan, kemudian kita bergerak sama-sama, ayo kita basmi. Ketika dengan undang-undang, ketika dia melanggar ada sanksi yang diberikan. Nya baru jalan. Ino apa dah pegah tu. Kadang-kadang iku yang dengan hidup, dengar apa pegah? Apa pegah hidupnya? Apa pegah hidupnya ikut. Yang luar tu. Yang kehina apa dah pegah? Cik benar duduk tu. Ada lu terawih kedua ke. Tapi ketika didukung oleh kanun, yang paling penting tu. Pakan gop dengku. Pegat di gop dengku. Sebuah undang-undang tentang jam malam, undang-undang tentang pergaulan, undang-undang tentang buat bak kedai, undang-undang tentang menggunakan nyojeh. Kenapa tidak kita buat kemudian sama-sama kita melaksanakannya? Hari ini tengku tidak dibutuhkan talk. Bukan hanya omongan yang kita butuhkan. Dakwah rata sago, ceramah rata sago, bet dipuro bet. Bukan itu saja. Hari ini kita lebih membutuhkan kepada action. Bergerak bersama-sama, kita bergerak. Habis tak bet, kita bergerak. Jangan bet-bet saja. Pegah-pegah mentah hino nunggu. Angke hino sagai nunggu. Hino sagai kabeh. Mereka tak pernah tahu apa yang kita lakukan. Mereka tak pernah tahu apa yang kita inginkan. Sebenarnya kita inginkanlah untuk menyelamatkan mereka di generasi yang akan datang. Nyo mungkin hana saban lagi kau pegah habal lagi malam-malam yang lalu. Ilung menon gu lagi na menon. Action aja, ayo berbuatlah. Ubena paling kurang orangnya yang po kedai kopi le pegak peraturan rogro telefon. Menyonai no. Haji hana mengejak hana ro pegah je.
Yang na kedai kopi, yang na nek ro, yang na adik ro, yang na nek kemun ro, nya jaga telefon. Kemudian kalau mau, kalau ada pemerintah dalam masjid ini, ayolah bismillahirrahmanirrahim, menyepelai Acehnya begat, menyepelai Lok Semayanya begat. Mari kita buat sebuah undang-undang yang kemudian mendukung daripada pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Sampai jumpa di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.